Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Selamat datang di pembelajaran fisika pada pagi hari ini. Baiklah Ananda semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, bagaimana kabar Ananda semuanya? Semoga pada pagi hari ini Ananda dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai materi baru yaitu fluida dinamis. Sebelum kita masuk pada materi ini, Ibu akan mereview sedikit materi kita pada minggu lalu. Nah, siapa yang masih ingat materi kita mengenai fluida statis? Ya, jadi apa itu fluida statis? Ada yang masih ingat? Fluida statis adalah fluida yang ada dalam keadaan diam. Nah, lalu apa-apa saja prinsip dari fluida statis ini? Kemarin kita sudah belajar mengenai tekanan hidrostatis, hukum Pascal, tegangan permukaan, lalu kita sudah membahas mengenai viskositas dan lain sebagainya. Nah, Ibu rasa Nanda Ibu telah memahami materi kita pada minggu lalu. Nah, langsung saja kita masuk materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai fluida dinamis. Nah, coba Ananda Ibu perhatikan gambar yang ada pada slide ini. Dan coba Ananda Ibu bayangkan, pada saat Ananda Ibu membuka keran air ini perlahan-lahan sambil memperhatikan laju air yang keluar dari mulut keran. Nah, setelah keran tidak bisa diputar lagi, sumbat sebagian mulut keran itu dengan tangan Ananda. Nah, sekarang dapat Ananda Ibu bandingkan manakah laju aliran air yang lebih besar ketika sebagian mulut keran disumbat atau tidak disumbat. Ada yang tahu? Nah, itulah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Di mana tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini mengidentifikasi sifat fluida ideal dengan benar. Yang kedua, menentukan persamaan kontinuitas dengan benar. Yang ketiga, menerapkan persamaan kontinuitas pada perhitungan fisika dengan baik. Cakupan materi kita pada pagi hari ini, sifat-sifat fluida ideal, debit, dan persamaan kontinuitas. Nah, pada slide dapat Ananda Ibu perhatikan, manakah pada gambar ini yang termasuk fluida dinamis? Danau dalam keadaan diamkah atau sungai yang mengalir? Ada yang tahu? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu fluida dinamis. Jadi fluida dinamis itu adalah fluida yang bergerak atau fluida yang mengalir. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dari kedua gambar ini yang termasuk fluida dinamis yaitu sungai yang mengalir. Nah, selanjutnya pada fluida yang akan kita pelajari ini yaitu dipandang sebagai fluida ideal. Di mana sifat-sifat dari fluida ideal ini yang pertama yaitu tidak termampatkan. Nah, tidak termampatkan ini atau disebut juga dengan tidak kompresibel, yaitu bahwa fluida ideal tidak akan mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika mendapatkan pengaruh tekanan. Yang kedua, tidak kental atau non-viskos. Artinya, fluida ideal ini tidak akan mengalami gesekan antara lapisan fluida satu dengan yang lainnya, maupun dengan dinding saluran akibat gejala viskositas. Yang ketiga, alirannya laminar
Maksudnya itu adalah alirannya tidak berputar-putar dan selalu mempunyai lintasan tertentu. Dan yang terakhir yaitu alirannya stasionar. Maksudnya kecepatan pada setiap titik dalam fluida itu adalah konstan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai yaitu debit. Nah, pada kedua gambar yang ada di slide ini, manakah yang termasuk debit? Ada yang tahu? Ya, tentu saja kedua-duanya termasuk debit. Tapi pada pagi hari ini kita akan membahas yaitu mengenai debit fluida. Di mana dapat Ananda Ibu lihat pada slide bahwa debit adalah besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang tertentu dalam suatu waktu tertentu. Atau dapat dirumuskan Q sama dengan V per T, di mana Q adalah debit, satuannya yaitu meter kubik per sekon, V adalah volume, satuannya yaitu meter kubik, dan T adalah selang waktu, satuannya yaitu sekon. Nah, dapat Ananda Ibu lihat pada gambar di mana kita misalkan adanya sejumlah fluida melalui penampang pipa seluas A dan setelah selang waktu T menempuh jarak L. Maka dapat kita rumuskan yaitu Q sama dengan V per T. V adalah A dikali L per T, di mana L adalah V dikali T per T. Sehingga Q adalah A dikali V, di mana V adalah kecepatan. Nah, selanjutnya persamaan dari kontinuitas. Dapat Ananda Ibu lihat pada gambar bahwasannya selama selang waktu T, fluida pada satu bergerak ke kanan menempuh jarak X1 sama dengan V1 dikali T. Dan fluida pada 2 bergerak ke kanan menempuh jarak X2 sama dengan V2 kali T. Sehingga volume fluida yang mengalir masuk lewat 1 pada pipa adalah V1 sama dengan A1 X1 sama dengan A1 V1T. Dan volume fluida yang mengalir keluar lewat 2 pada pipa adalah V2 sama dengan A2 X2 sama dengan A2 V2 dikali T. Nah, jadi berdasarkan hukum kekekalan massa fluida yang masuk pada penampang 1 sama dengan massa fluida yang masuk pada penampang 2. Sehingga M1 sama dengan M2, yaitu ρ1 V1 sama dengan ρ2 V2. Di mana ρ1 dikali A1 X1 sama dengan ρ2 dikali A2 dikali X2. Nah, massa jenisnya sama sehingga dapat dicoret. Dan untuk waktunya juga sama sehingga dapat kita abaikan. Sehingga didapatkan persamaan untuk kontinuitas itu adalah A1 V1 sama dengan A2 V2. Di mana sama dengan Q1 sama dengan Q2. Nah, secara umum dapat dinyatakan bahwa persamaan kontinuitas itu A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2 sama dengan Q. Nah, karena Q adalah A dikali V, maka Q1 sama dengan Q2.
Perbandingan kecepatan fluida dengan luas penampang dan jari-jari penampang yaitu V1 per V2 sama dengan A2 per A1 atau V1 per V2 sama dengan R2 kuadrat R2 persegi per R1 persegi sama dengan D2 persegi per D1 persegi, di mana R yaitu jari-jari penampang dan D adalah diameter penampang, sedangkan V yaitu kecepatan alirannya. Nah, berikut contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, diketahui besar diameter penampang pertama adalah 6 cm dan diameter penampang kedua adalah 3 cm. Berapa besar kecepatan air yang mengalir pada berapa besar kecepatan air yang mengalir pada penampang besar jika diketahui kecepatan pada penampang kecilnya adalah 12 meter per sekon persegi. Nah, jadi diketahui yang pertama diameter pipa pertamanya yaitu 6 cm. Kita jadikan meter menjadi 0,06 meter. Dan diameter yang keduanya yaitu 3 cm menjadi 0,03 meter. Dan V2-nya sama dengan 12 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan yaitu kecepatan pada pipa kecil atau V1. Jadi, berdasarkan rumus dari persamaan kontinuitas yaitu A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, kita tahu bahwa bahwasannya pada umumnya diameter pipa dapat kita anggap berbentuk lingkaran, di mana luas dari lingkaran itu adalah VR persegi atau PD kuadrat per 4 atau seperempat PD persegi. Nah, jadi kita pakai luas di penampang satunya itu seperempat pi D1 persegi dikali V1 sama dengan seperempat pi D2 persegi dikali V2. Nah, sehingga D1 persegi dikali V1 sama dengan D2 persegi dikali V2. Kita masukkan angkanya ke dalam rumus, di mana D1 tadi 0,06 meter persegi dikali V1 sama dengan D2 tadi 0,03 meter. Kita pangkatkan, lalu kita kalikan dengan V2 12 meter per sekon. Sehingga didapatkan V1-nya yaitu atau kecepatan pada penampang satunya yaitu 3 meter per sekon persegi. Nah, baiklah Nanda semuanya, itulah pembahasan mengenai materi kita pada pagi hari ini. Jika ada dari Ananda Ibu yang belum paham mengenai materi kita, silahkan ditanyakan di grup WA yang telah ada. Dan untuk melihat sampai mana pemahaman Ananda Ibu mengenai materi kita pada pagi hari ini, silahkan kerjakan LKPD yang akan Ibu lampirkan atau akan Ibu berikan pada grup WA nanti. Baiklah Nanda, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.